kualitas kehidupan kaum muslimin. Nah ternyata kalau kita bicara kualitas kehidupan itu ternyata baru saja ini tidak bisa dipisahkan dari namanya visi. Karena menurut Abraham Maslow, siapa Abraham Maslow? Beliau adalah bapak psikologi dunia dari Amerika. Bahwa manusia itu sebenarnya bergerak berbuat, ya, itu hanya karena mengikuti dorongan kebutuhan atau dorongan keinginan. Keinginan atau dorongan yang pertama apa? Manusia hidup itu, yaitu keinginan agar mereka bisa tetap terus hidup. Bahwa manusia itu punya namanya ghorizatul baqo. Kalau dalam bahasa kita itu namanya ghorizatul baqo, naluri untuk mempertahankan eksistensi, yaitu apa? Hidupnya harus terus berjalan. Untuk bisa terus berjalan hidup itu butuh apa? Makan, butuh minum, kan begitu. Nah makanya dalam kehidupan manusia itu yang pertama harus mereka lakukan apa? Hajatul utopia, kebutuhan pokok hidup. Jadi manusia bergerak semua di muka bumi ini tanpa apa-apa pun. Mereka cuma satu bergerak. Yang pertama karena ingin bertahan di hidup. Tidak ada manusia yang tidak ingin mati. Semua pasti ingin hidup panjang, bahkan ingin kekal, kan begitu. Dan caranya untuk bisa terus hidup, maka mereka harus memenuhi yang namanya kebutuhan pokok tadi, seperti makan dan minum. Itu kenapa bapak-bapak bekerja mendapatkan uang untuk apa? Untuk makan, kan begitu. Sekedar makan aja, kemudian agar bisa terus hidup. Nah ternyata setelah kemudian bisa hidup makan, terpenuhi kebutuhan hidup tadi itu. Karena manusia juga punya namanya ghoriza yang lain, yaitu namanya apa? Ghoriza naus, ghoriza baqo, ghoriza yang namanya tahayyul. Bisa makan minum saja, kalau kemudian dia tidur di emperan jalan, kira-kira beresiko betul? Beresiko. Makanya apa? Manusia kemudian menginginkan adanya tempat tinggal berupa rumah. Maka dengan bekerja terus mengumpulkan uang agar bisa tidur di dalam rumah, entah itu ngontrak atau beli rumah sendiri begitu. Yang ngontrak ya pengen beli, ya yang belum bisa beli ya ngontrak dulu kan begitu. Nah setelah kemudian dia punya rumah, dia akan merasa aman. Nah baru kemudian apa? Manusia membutuhkan yang namanya apa? Pemenuhan naluri. Naluri apa namanya? Naluri yang namanya ghorizatul naus yang pada pekan dulu pernah saya bahas di sini, yaitu apa? Butuhnya kita akan rasa kasih sayang, cinta, kan begitu. Makanya apa? Ada yang namanya kesukaan dengan lawan jenis. Bisa makan, bisa minum, punya rumah bagus, tapi tidak ada pasangan hidup di rumah, sendirian, hilang bingung kalau kira-kira bingung. Makanya butuh yang namanya pasangan hidup. Itu naluri ghorizatul naus. Sudah punya pasangan hidup pun masih butuh anak. Butuh apa? Keturunan, untuk salingan jenis kita manusia, itu begitu. Nah kemudian kalau sudah punya anak, butuh biaya lagi, itu biaya mereka sampai besar sekolah, kemudian bisa hidup mandiri seperti kita. Nah itu manusia begitu. Umumnya, ya kemudian kalau mereka sudah terpenuhi itu semua, nah ada namanya baqo, itu naluri eksistensi diri, di mana dia ingin dikenal, di mana dia ingin dihormati, kemudian dia ingin aktualisasi diri, itu begitu. Akan menjadi manusia yang dikenal banyak orang, banyak followernya. Nah YouTuber itu banyak followernya. Semakin banyak follower semakin untung gitu ya, kan begitu. Nah itu manusia. Nah oleh karena itu yang namanya kualitas hidup itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa dipisahkan dari keinginan tadi itu, kebutuhan tadi. Karena manusia bergerak itu atas dasar apa? Pemenuhan kebutuhan. Nah oleh karena itu sekarang tinggal kita tanya visi misi hidup kita apa? Kan gitu. Apakah visi misi hidup kita itu hanya sebatas terpenuhinya makan dan minum, punya anak dan istri, kemudian terkenal apa baru saja, kan begitu? Apakah visi misi kita seperti apa? Jadi kalau sebelum kita bahas visi misi kita apa, yang dimaksud dengan visi itu apa sih Bapak sekalian? Visi itu apa?
Kalau kita dengan kata visi, yang terbayang itu apa? Tujuan. Ya, tujuan. Jadi visi itu adalah tujuan. Jadi sadar tanpa disadari, ya atau tidak disadari, sebenarnya kita itu hidup karena masih punya tujuan. Nah tujuannya tadi itu terpenuhi kebutuhan. Pada umumnya, itu begitu. Pada umumnya, ini masih level umum, di mana manusia itu hidup untuk memenuhi kebutuhan. Tujuannya terpenuhi kebutuhan hidupnya dan naluri hidupnya itu. Itulah kenapa ketika kita dulu masih sekolah SD selalu ditanya sama guru-guru kita, wahai anak-anak sekalian, apa cita-cita kamu? Gimana? Iya betul. Kamu cerita gitu ya? Ada yang bilang apa? Sebagai dokter. Ada jadi apa? Pilot. Ada yang bilang presiden, polisi, tentara, macam-macam. Ada nggak yang ingin jadi guru Quran? Kenapa? Kenapa? Kenapa saya mengira? Yang dilihat menyenangkan itu kan dokter rumahnya gede-gede, mobilnya api-api. Bilang sok mabul, mau salah terbang gede banget, kita ampuh. Kan begitu. Guru Quran kesannya banget. Kan begitu. Asli mati ya sama. Nah itu. Itulah cita-cita itu yang kenapa guru itu tanya pada kita, itu untuk membangun, Pak, membangun apa? Hidup kita. Orang yang hidupnya punya cita-cita dan yang tidak punya cita-cita, kira-kira beda nggak hidupnya? Orang yang punya cita-cita menjadi dokter, maka dia pasti akan apa? Memiliki sebuah misi. Misi itu apa? Visi itu tujuan. Kalau misi itu apa? Cara mencapai tujuan, kan begitu. Nah, maka orang yang kemudian punya visi dengan yang tidak punya visi ini pasti beda. Ya, saya begini. Jadi kalau orang punya visi, dia pasti akan menyusun misi, berbagai macam rancangan kehidupan untuk mencapai visi. Jadi tentu beda orang yang punya cita-cita sebagai seorang dokter dengan orang yang nggak punya cita-cita belas. Coba tanya anak-anak dengan baik, apa ya Pak? Bingung kan? Kalau dia masih menjawabnya bingung, berarti dia masih belum punya tujuan dari kehidupan. Dan bisa dipastikan menurutnya memang apa? Seperti bulu yang diterbangkan angin, mudah terombang angin. Melu kono begitu. Mudah terbawa arus. Tapi kalau anak itu sudah punya yang namanya tujuan kehidupan, maka dia akan merancang hidupnya pesan, begitu. Bisa nanti bungkus ini aku butuh sinau, dokter ini butuh bijinya apa ya? Jangan mungkin aku bungkus ini, aku butuh sinau, butuh belajar. Beda kan? Kualitasnya dengan orang yang nggak punya visi, begitu. Nah makanya orang yang punya visi ini penting. Kalau hidup kita belum ada yang punya visi, maka segera tentukan visi kita apa. Nah kalau kayak kita udah tua begini apa? Visinya apa jalan semua kira-kira? Akhirat biasa. Apa visinya? Apakah jadi dokter bertelat? Jadi tentara setelah benar. Coba apa? Ya. Kemudian kalau sudah punya visi, maka tentukan segera visinya. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah cara tadi itu kemudian harus apa? Kita evaluasi. Apakah misi sudah sesuai dengan visi? Begitu. Kalau tadi Bapak mengatakan visinya akhirat, misinya apa Pak yang harus dilakukan? Bagaimana caranya agar sampai ke akhirat? Kalau sampai akhirat itu matinya jadi mati harus sampai akhirat. Cuma akhirat kan ada dua tempat ya, ada surga ada neraka. Tentu kita ingin yang namanya surga. Maka butuh ibadah. Nah ibadah itu seperti apa? Nah tinggal kita sesuaikan. Apakah hidup kita itu secara persentase kehidupan itu sudah betul-betul menunjukkan aktivitas ibadah, atau justru masih terjebak pada kehidupan dunia? Nah itu begitu. Makanya visi misi ini penting.
Ya. Kalau tadi ada orang mengatakan visinya ingin menjadi seorang dokter, maka dia pasti hidupnya semua diberikan, semua dihabiskan untuk apa? Belajar menjadi dokter sampai kuliah S1, S2, S3 sampai menjadi dokter, profesor lagi. Begitu. Nah, luar biasa kan? Hidupnya habis di situ. Ya. Dan jangan sekali-kali tanya gimana caranya nyaris motor yang debet kalau bunyi itu nggak paham dia. Karena dia pasti pahamnya apa? Nyaris manusia yang sakit kan begitu. Karena hidupnya habis di situ. Termasuk orang yang kemudian visinya menjadi apa tadi? Seorang polisi. Maka semua kehidupan dia akan diarahkan menjadi seorang polisi. Termasuk yang menjadi seorang tentara, menjadi seorang pilot, termasuk menjadi seorang pengusaha dan sebagainya. Profesi-profesi di mana tadi. Ya. Nah, hari ini ketika jenengan menyekolahkan anak, ya, kira-kira tujuannya apa? Apakah menjadi salah satu di sini? Ayo. Sorry ya. Tadi kan ada sini ya. Kalau jenengan menyekolahkan anak masih tujuannya di sini, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena ini semua masih dalam perkara dunia. Padahal dunia itu dari kata dana singkat, ya, pendek, ya dulu dunia dan dunia. Berarti masih sesuatu kehidupan yang sangat pendek, yang sangat singkat. Karena ujung dari ini semua adalah apa? Kematian. Gimana? Sakpol-polnya karir kita di dunia ini, ujungnya manusia semua pasti akan mati. Kan begitu. Terus apa proses kita? Padahal semua manusia pasti akan mati. Dan pertanyaannya, apakah setelah mati itu kemudian selesai? Tidak ada kehidupan? Kan ini masalahnya. Kira-kira setelah mati ada kehidupan betul Bapak Ibu? Ada ya? Ada, justru malah lebih kekal. Kehidupan apa namanya Pak? Ya, pikiran. Sebelum makan namanya alam barzah. Alam barzah alam kubur. Barzah itu dinding dalam bahasa Arab, artinya dinding. Jadi pembatas antara dunia dengan akhirat. Dia dalam dinding. Alam barzah. Itu menurut kita. Kalau orang-orang ateis percaya betul Pak? Enggak ada. Dengan alam barzah tadi. Percaya betul? Enggak ada. Enggak ada. Akhirat ada nggak bagi mereka? Enggak ada. Enggak ada. Terus pertanyaannya, yang benar jadi ada apa tidak? Ada. Yang benar atau tidak? Ada. Ini bahaya. Ya. Kalau kita menjawab benar hari kubur itu ada, benar hari akhirat itu ada, apa buktinya? Ya kan? Faktanya, dengan semua hidup di sini pernah nggak sampai ke sana? Belum. Ada praktikum itu sih. Kan belum pernah. Pasti sorry ya, pasti belum tentu nanti. Bisa jadi ngimpi aja gitu. Jadi ini terkait apa? Terkait masalah dengan keimanan. Ya. Mungkin kalau kita berdiri di sini, kita melihat tetangga kita, saudara kita, anak kita yang sudah sampai mencapai pada level ini, kita mungkin bisa menganggap ini orang hebat. Kualitas hidupnya sangat hebat, luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari kacamata iman, ternyata ini masih sangat sebentar. Karena apa? Faktanya manusia hidup sangat sebentar. Semua pasti akan mati. Nah, pertanyaannya setelah mati bagaimana? Apakah kemudian masih ada kehidupan? Nah, ini yang menjadi masalah kita muslimin hari ini. Ketika apa? Ketika mereka meyakini sesuatu yang gaib tadi itu hanya berdasarkan doktrin. Sebab kalau ini pengalaman saya Pak Ibu, saya itu dulu ketika sekolah SD-nya negeri, SMP negeri, SMA negeri, SM. Dan saya termasuk siswa yang berprestasi.
termasuk ketika dimajukan dalam lomba pelajaran apapun, matematika, bahasa Inggris, sama agama, itu yang paling saya kuasai. Matematika mulai masih bawa trofi, ya agama, termasuk agama. Cuman yang kemudian setelah kemudian beranjak ke SMP, kalau sudah mulai bisa bekerja, mengaitkan informasi dan fakta yang saya temui itu adalah keraguan demi keraguan. Kenapa? Karena selama ini saya menyadari hanya sebatas doktrin. Pokoknya lahir langsung otomatis Islam, ya betul. Langsung diajari ngaji, diajari sholat. Orang sholat nemu sholat nemu sholat. Tuhan kita Gusti